Oke. Ya, bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di mata kuliah statistika. Kita berusaha disiplin tepat waktu ya. Kita mulai jam 7, maka kita konsisten di jam 7. Nanti kalau memang ada keterlambatan dari saya sendiri, mungkin saya akan konfirmasi kepada kawan kalau memang saya terlambat berapa menit. Ya, seperti itu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Wahid Hashim, pengampu mata kuliah statistika, dan mungkin juga bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah Al-Quran, saya juga mengampu mata kuliah Al-Quran. Dan memang diperuntukkan untuk mahasiswa baru, tapi ada beberapa mahasiswa lama juga yang memang mengambil mata kuliah ini. Untuk statistika di Prodi Perbankan Syariah ini di semester 3 ya. Ya, nanti selama 1 semester ke depan, saya akan menemani kawan-kawan, dan pada pertemuan pertama ini saya akan membahas RPS, kemudian juga outline perkuliahan, kontrak belajar, dan sedikit intro atau sedikit pengantar statistika. Ya, saya izin share screen dulu. Nah, sebelumnya kita berdoa, kita buka dengan basmalah dan kita berdoa di tempat masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dapat diakhiri. Baik. Saya mulai nih. Ya, ini outline perkuliahan kita. Tentu kita akan melaksanakan tatap muka ya. Durasinya 2 kali 50 menit atau 2 SKS. Dan metode penyampaiannya pemaparan materi secara online dan juga diskusi. Nah, ini kita sepakati saja. Kalau memang teman-teman di sini bersedia untuk melakukan virtual meeting menggunakan Zoom selama 1 semester, ya monggo silahkan. Tapi kemarin memang selama kami para pengampu mata kuliah melakukan rapat koordinasi, disampaikan bahwa kalau bisa memang tidak hanya menggunakan Zoom, jadi kombinasi ya. Mungkin saya juga bisa saja gitu, tergantung kesepakatan teman-teman, apakah mungkin satu pertemuan Zoom, kemudian satu pertemuan video, atau mungkin hanya dengan lewat WhatsApp grup dan seterusnya. Itu saya akan berikan lagi ke teman-teman. Nanti saya akan minta pendapatnya di grup ya. Tapi yang jelas setiap pertemuannya saya harus bisa memberikan materi yang baru ya. Harus bisa memberikan materi yang baru, karena untuk mata kuliah statistika ini cukup padat. Dalam 7 semester memang sudah saya bagi nanti bagaimana schedule-nya. Yang jelas untuk prosedur tatap mukanya bisa jadi menggunakan Zoom, bisa jadi saya hanya melakukan upload video saja, bisa di Google Classroom ataupun di YouTube, ya, sehingga teman-teman tetap bisa mengaksesnya. Ya, kemudian untuk yang kedua, nanti akan ada kuis online juga, ya. Ini diberikan 1 kali sebelum evaluasi setengah semester. Ya, ini kira-kira akan dilakukan di pekan ke-5 atau pekan ke-7. Ya, tergantung nanti materinya sudah sampai atau tidak. Kemudian yang berikutnya juga akan ada praktikum online, karena kita belum bisa akses lab komputer ya. Nah, ini diselenggarakannya nanti setelah UTS ya. Ini pekan ke-9, pekan ke-11, pekan ke-13, dan juga pekan ke-15. Nah. Kemudian untuk praktikum ini kita akan melakukannya menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS. Nah, ini opsional ya, teman-teman yang mau menggunakan SPSS silahkan, teman-teman yang mau menggunakan Microsoft Excel juga silahkan. Nanti saya akan memberikan pengantarnya dua-duanya, saya akan memberikan modulnya juga. Nah, kemudian ini ada tugas individu, ini di pekan ke-14 nanti akan saya berikan. Lalu evaluasi tengah semester, jelas ya, di pekan ke-8, dan evaluasi akhir semester di pekan ke-16. Nah, jadi semuanya ada 16 pertemuan, termasuk UTS dan juga UAS. Ya, kemudian untuk tatap mukanya ada 7
ada 7 pertemuan sebelum UTS dan ada 7 pertemuan setelah UTS. Nah, ini untuk schedule-nya sendiri di pekan pertama sampai dengan pekan kedua. Nah, ini teman-teman bisa melihat di RPS-nya ya. Nanti akan saya bahas sedikit juga. Yang jelas, untuk pekan pertama sampai dengan pekan kedua, ya kita akan membahas RPS, kemudian akan ada pengantar statistika, sedikit pengandalan mengenai penyajian data dan statistika deskriptif. Lalu di pekan ketiga sampai dengan pekan keempat, kita akan masuk ke materi probabilitas atau peluang. Ya, kemudian di pekan kelima nanti kita akan masuk ke distribusi binomial, distribusi hypergeometrik, dan distribusi Poisson. Ya, ini merupakan distribusi probabilitas part pertama. Ya, mungkin teman-teman belum mengerti maksudnya apa, ya, tapi insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama. Di pekan ke-6, ini ada distribusi normal. Ini juga bagian dari distribusi probabilitas, ya, yang sebelumnya di pekan kelima ini yang diskrit, dan di pekan ke-6 ini yang kontinu. Yang kita akan bahas adalah distribusi normal, yang memang digunakan untuk banyak pengolahan data kuantitatif. Nah, ini pekan ke-7 nanti kuis online. Ya, tapi nanti bisa jadi juga di pekan kelima, saya akan berikan pemberitahuan. Ya, tapi selama ini saya ketika mengajar kebanyakan kuisnya dilakukan di pekan ke-7 atau pekan sebelum UTS. Nah, ini pekan ke-8 UTS ya. Range tanggalnya 25 Oktober sampai dengan 29 Oktober. Jadi disesuaikan dengan jam kuliah. Nanti jam kuliahnya akan dipakai untuk UTS. Biasanya kalau saya memberikan UTS ini untuk mata kuliah statistika di part pertama ini berarti saya pakai Google Form ya. Ya, tapi nanti saya akan lihat keberlanjutannya seperti apa. Bisa jadi juga saya memberikan ujian berupa studi kasus, akan apa namanya paper test. Gitu. Nah, di pekan ke-9 setelah UTS, ini kita akan masuk ke analisis korelasi ya. Analisis korelasi dan juga praktikum analisis korelasi. Jadi teorinya akan saya bahas juga, kemudian praktikumnya juga dilakukan di pekan yang sama, karena pembahasannya sedikit. Pekan ke-10 dan 11, ini analisis regresi ya. Theoretical session-nya saya akan bahas di pekan ke-10, dan praktikumnya akan dilaksanakan di pekan ke-11. Kemudian di pekan ke-12 sampai dengan pekan ke-13 masuk ke asumsi klasik dan praktikum asumsi klasik. Lalu di pekan ke-14 ini akan ada tugas individu ataupun kelompok. Dan di pekan ke-15 ini kita masuk ke mata kuliah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas instrumen. Berikut praktikumnya. Dan pekan ke-16 ini tanggal 20 sampai 24 Desember ini pekan ujian akhir semester. Ya, sebelum saya beranjak, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum, Pak. Oh, belum ada. Baik, sekarang saya akan coba memperlihatkan RPS-nya ya. Sebetulnya ini RPS disiapkan ada, tetapi kemarin saya coba upload yang terbaru, ternyata terpotong ya. Jadi ada kesalahan teknis ya, sistemnya mungkin saya kurang paham juga. Saya sudah coba konsultasi ke pihak akademik. Ya, tapi jangan khawatir, ini RPS akan saya share di WhatsApp-nya ya nanti. Ya, saya akan perlihatkan dulu secara singkat untuk RPS-nya. Ya, mohon ditunggu sebentar. Saya masih membuka. Ya, ini RPS-nya ya.
Ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan di schedule perkuliahan. Ini ada apa namanya? Di pertemuan pertama ini RPS. Maaf, ini tertukar, maaf. Sebentar. Oh iya, saya salah nge-save ini sebentar. Oke, kita lihat yang disiapkan saja ya. Sepertinya saya ada kesalahan teknis. Kita coba lihat yang disiapkan saja. Kelas 3E. Ya, ini. Nah, jadi di pekan pertama sampai kedua, ini RPS, kontrak belajar, kemudian pengantar statistika dan juga penyajian data. Kemudian di pekan kedua nanti kita akan membahas ukuran pemusatan dan penyebaran, ya, yang berkaitan dengan statistika deskriptif. Nah, kemudian ini di pekan ketiga, ini tidak bisa dibesarkan ya ternyata. Di pekan ketiga sampai keempat ini masuk ke material apa ya, mengenai probabilitas. Ya, peluang, kemudian fungsi distribusi probabilitas. Lalu di pekan kelimanya ini kita akan masuk ke probabilitas diskrit ya. Distribusi binomial, hipergeometrik, dan Poisson. Kemudian di pekan ke-6 tadi saya sudah sampaikan distribusi normal ya, dan juga pengenalan sedikit mengenai fungsi densitas probabilitas ya, atau fungsi seragam kontinu. Kemudian ada quiz di pekan ke-7, dan di pekan ke-8 ini UTS. Pekan ke-9 analisis korelasi, berikut praktikumnya. Pekan ke-10 dan 11 ini analisis regresi. Pekan 10-nya di konsep dasar dan juga teorinya. Kemudian pekan ke-11 adalah praktikumnya. Nah, pekan ke-12 dan 13 ini ada asumsi klasik ya, yang berisi normalitas, linearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan juga multikolinearitas. Ya, kemudian praktikumnya kita laksanakan di pekan ke-13-nya menggunakan SPSS atau Microsoft Excel. Pekan ke-14 ini masuk ke tugas ya nanti. Dan di pekan ke-15 ini ada uji derajat ketepatan alat ukur suatu instrumen atau uji validitas, dan juga uji derajat keandalan dari instrumen atau uji reliabilitas. Berikut praktikumnya. Lalu UAS-nya di pekan ke-16. Ya. Nah, saya kembali lagi ke PowerPoint-nya ya yang tadi ya. Ya. Nah, berikutnya ini materi untuk setiap pekannya akan saya berikan sebelum perkuliahan. Ya, jadi bagaimana caranya? Nanti saya akan upload di Google Classroom ya. Jadi saya juga menggunakan Google Classroom. Sementara untuk tatap muka fleksibel nanti bisa saya hanya memberikan video saja via YouTube ataupun juga via video yang saya upload di Google Classroom. Yang jelas materi akan saya berikan sebelum tatap muka sehingga teman-teman sudah bisa melakukan individual reading sebelumnya ya. Kemudian baru tatap muka ya, ini bisa menggunakan Zoom, video recording, atau WhatsApp video group, ataupun nanti platform yang lainnya. Yang jelas pada saat sesi kegiatan kuliah ya, ini nanti saya akan tetap membuka
teman-teman tetap bisa mengakses informasi dari saya ya, ataupun juga ingin konsultasi dengan saya pada saat jam kuliah itu, walaupun misalnya saya memberikannya hanya video saja. Jadi ketika ada pertanyaan silahkan langsung hubungi saya. Nah ini yang jelas ada working practice session atau online quiz yang saya assignment juga tugas, itu sebagai bentuk dari assessment ya. Bagaimana saya bisa menilai kemampuan teman-teman setelah belajar statistika dan sejauh mana pemahaman. Ya kurang lebih seperti itu cycle-nya atau siklusnya. Nah, kemudian untuk assessment overview-nya ini ya, jadi porsi-porsi nilainya. Untuk quiz online itu nanti 10%. Ya, durasinya sekitar 100 menit biasanya. Di pekan ke-7 nanti, kemudian untuk tugas bisa individu atau kelompok ini 15%. Ya, di pekan ke-14 nanti submitnya via Google Classroom. Biasanya maksimal 1 pekan setelah dirilis tugasnya. Jadi pengerjaan tugasnya ini 1 pekan. Kemudian untuk UTS ya, ini porsinya 30%, bobot 30%. Lalu untuk UAS 45%. Nah, ini untuk komunikasi dengan saya, monggo di WhatsApp group silakan. Email ya, alamat emailnya tadi ada di awal sesi, nanti saya akan upload juga materinya. Kemudian in person juga boleh, online konsultansi, dan rata-rata memang teman-teman ini mahasiswa saya sebelumnya juga kalau mau bertanya secara langsung gitu via WhatsApp misalnya. Atau di Google Classroom juga. Tapi Google Classroom ini biasanya responnya agak slow karena saya tidak selalu membuka Google Classroom ya. Kadang ketika melihat chatnya, oh berarti mungkin yang kemarin baru saya buka untuk Google Classroom. Tapi yang jelas Google Classroom teman-teman silahkan bergabung karena memang untuk penugasan nanti akan saya lakukan di sana. Dan juga bahan materi akan saya upload di Google Classroom. Ya. Mungkin nanti saya akan upload juga di WhatsApp, tetapi kan kalau WhatsApp kadang-kadang ini ya, kadang-kadang tertutup gitu, jadi ketumpuk pesan-pesan yang lainnya, sehingga nanti saya juga akan upload di Google Classroom material. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke pengantar statistika. Belum, Mbak. Oke, jika tidak ada saya lanjutkan dulu. Nah, ini learning outcomes ya, jadi kurang lebih minggu ini kita akan bahas apa. Dan ini adalah rekomendasi bacaan teman-teman. Ya, kalau memang ada yang bisa mengakses perpustakaan di kampus ya silakan. Atau mungkin ada yang bisa mencari online ya. Ini ada beberapa material yang saya gunakan untuk statistika ini. Ya, biasanya ini yang keempat nih, yang maaf bukan yang keempat, yang terakhir ini, yang keenam ya, yang keenam. Ini ilmu peluang dan statistika untuk insinyur dan ilmuwan ya, yang diterjemahkan oleh R.K. Sembiring, ya, Walpole dan Myers ya. Ini ada ya. Kalau tidak salah akses online juga bisa. Yang berbayar mungkin ada di Google Price. Apa namanya di Google Price? Buku online itu, atau mungkin e-booknya juga ada. Kemudian kenapa kita harus belajar statistika? Ya, jadi why do we study statistics atau data analysis? Jadi kalau teman-teman mendengar istilah data analysis atau data analisis, analisa data, analisis data, nah itu tidak lain adalah statistik. Karena kita mengolah data. Ya. Kenapa kita olah data? Karena memang kita hidup di era yang banyak datanya, di era big data. Data ada di mana-mana. Ya, jadi kalau teman-teman melihat televisi misalnya atau mungkin YouTube, ada hasil survei atau ada grafik-grafik tentang kurs rupiah terhadap dolar misalnya, itu semua merupakan data, dan mengolah data ini ya perlu penyederhanaan dan perlu manipulasi ya supaya bisa memberikan informasi yang mudah diterima oleh orang gitu ya, oleh
pembaca misalnya kalau kita punya karya tulis. Ya, sehingga data tersebut harus diolah dan ilmu mengolah data ini disebut dengan statistika. Dan statistika ini banyak digunakan untuk membantu dalam proses penentuan keputusan atau decision making yang mempengaruhi kehidupan kita. Ya, apapun profesi kawan-kawan semua, apapun karir Anda, gitu. Ya, kawan-kawan akan menentukan keputusan atau membuat keputusan. Dan jika memang melibatkan data di dalamnya, perlu ilmu pengolahan data. Dan ini adalah statistika. Ya. Selain itu juga statistika digunakan dalam melakukan proses prediksi. Ya. Prediksi mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan prediksinya tidak hanya ramalan, bukan ramalan belaka, gitu, tapi berdasarkan analisis data yang ada di masa lampau atau data yang memang ada saat ini. Jadi meramal itu tidak sekedar meramal, memperakirakan tidak hanya sekedar memperakirakan, tapi by data. Nah, kemudian kita juga perlu memahami adanya variasi-variasi atau variabilitas perbedaan-perbedaan di dalam data. Karena observasi di lapangan tidak selalu menghasilkan data yang sama. Ya, sebagai gambarannya begini, misalnya teman-teman punya minuman kemasan 1,5 liter. Apakah teman-teman yakin bahwa isinya benar-benar 1,5 liter? Nah, bisa jadi kan isinya ada yang 1,56 liter, ada yang 1,47 liter. Nah, variasi-variasi seperti itu yang harus kita pahami. Dan menggunakan ilmu statistika ini nanti kita akan memahami variabilitasnya. Ya, apakah memang itu mempengaruhi datanya atau tidak? Nah, itu tergantung nanti pengolahan datanya menggunakan statistika. Nah, kemudian yang berikutnya, aplikasinya banyak ya. Statistika yang jelas kalau di dunia finance itu nanti ada bagiannya, ada korelasi dan regresi. Itu sangat digunakan di dalam pengolahan data finance. Kemudian ada time series analysis dan seterusnya. Kalau di dunia marketing itu nanti akan ada hipotesis testing yang berkaitan dengan statistika inferensial, ada chi-square test, ada non-parametric statistics gitu. Ini nanti kalau dalam praktikumnya mungkin teman-teman akan sedikit dibahas ya. Ya, kemudian ada hipotesis testing, chi-square test dan yang lainnya. Itu juga digunakan di dalam operating management. Perlu estimasi, analisa variansi. Ya, kalau teman-teman belum mengerti istilah-istilah ini, nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, intinya, jadi ilmu statistika inilah ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan data, bagaimana mengolah dan mengorganisasi data, bagaimana merepresentasikan data, mempresentasikan data, maksud saya, bagaimana menganalisis dan menafsirkan data tersebut untuk membantu proses pengambilan keputusan secara efektif. Ya, jadi analisis statistik ini adalah analisis yang digunakan untuk memanipulasi, menyederhanakan, meringkas, dan menguji, serta meneliti data sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam menentukan keputusan. Itu. Kalau singkatnya begini, statistika ilmu apa? Ilmu mengolah data. Nah, ini berdasarkan fungsinya, ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Statistika deskriptif itu adalah metode pengolahan dan simplifikasi data serta penyajiannya secara informatif tanpa penarikan kesimpulan. Ya, kita mengolah data, kemudian kita menyajikannya dalam tabel, menyajikannya di dalam grafik, chart, berbentuk pie chart, bar chart, ataupun mungkin line chart. Ya, tanpa kita memberikan kesimpulan tentang data kita. Ya, seperti yang kawan-kawan lihat di koran, misalnya ada data mengenai harga, indeks harga saham gabungan, misalnya HSG, atau mungkin teman-teman melihat perakiraan cuaca, atau melihat kurs rupiah terhadap mata uang asing. Nah,
itu data-data tersebut berupa gambar, misalnya grafik atau tabel di koran, maka itu disebut dengan statistika deskriptif. Artinya tidak diberikan kesimpulan di sana, hanya untuk memberikan informasi bahwa ada kenaikan, misalnya ada penurunan dan seterusnya. Itu disebut dengan statistika deskriptif. Ya. Nah, berbeda dengan statistika inferensial ini berkaitan dengan populasi dan sampel. Ya. Jadi, ini disebut juga dengan metode yang digunakan untuk menentukan sesuatu tentang populasi atau menguji karakteristiknya berdasarkan sampel. Ya, nanti ada penarikan kesimpulan di dalamnya. Ya, misalnya contohnya adalah quick count pemilu. Nah, proses quick count pemilu itu tidak menjumlahkan hasil pemungutan suara secara keseluruhan di Indonesia, tapi ada sampling beberapa titik tertentu di seluruh Indonesia yang bisa mewakili data aslinya. Kemudian kita mengolah data dari sampling itu dan bisa menyimpulkan dan bisa menggambarkan data aslinya. Nah, itu tentu harus ada ilmunya supaya dari sampel yang kita dapat itu ya tidak sembarangan datanya, bisa merepresentasikan data asli. Ya, makanya ada istilah populasi, ada istilah sampel. Jadi populasi ini adalah sekumpulan objek tertentu atau data tertentu atau hasil pengukuran dari sekumpulan objek. Jadi misalnya kita meneliti tentang tinggi badan seluruh mahasiswa di IAIN Salatiga misalnya. Maka populasinya itu adalah seluruh mahasiswa IAIN Salatiga. Itu disebut dengan populasi. Nah, kemudian sampel, ini sampel merupakan seporsi atau bagian dari populasi yang diinginkan. Artinya, karena misalnya mahasiswa IAIN 13.000 orang, terlalu banyak, kita ambillah sampel hanya 500 orang saja ya, dari keseluruhan mahasiswa. Itu disebut dengan sampel. Nah, untuk statistika deskriptif ya kurang lebih seperti ini nanti dilakukan awalnya ya, tahap awalnya pengumpulan data menggunakan survei, eksperimen, juga observasi dan lain-lain. Kemudian nanti penyajian datanya dalam bentuk grafik atau tabel. Lalu ada simplifikasi dan penentuan parameter datanya. Misalnya hanya rata-ratanya berapa, nilai tengahnya berapa. Hanya sampai di situ saja kalau statistika deskriptif. Ya. Nah, ini sedikit teori tentang data statistik ya. Ya, ada data primer atau data yang diperoleh secara langsung. Ada data sekunder, ini data yang sudah dikompilasi dan dikumpulkan dulu, dikelompokkan dulu, baru diolah secara statistik. Ya. Kemudian data diperolehnya bagaimana? Ya, bisa melalui penghitungan atau pengukuran. Apa bedanya penghitungan dan pengukuran? Kalau pengukuran ini untuk data yang sifatnya kontinu. Kalau perhitungan ini untuk data yang sifatnya diskrit. Ya, data diskrit itu data yang sifatnya satuan. Misalnya nih, di parkiran ada 100 mobil. Artinya kita tahu 100 mobil itu berarti dari menghitung satu-satu mobilnya. Ya. Itu disebut dengan data hasil penghitungan atau data diskrit. Berbeda dengan data kontinu, hasil pengukuran. Misalnya kita mengukur tinggi pohon menggunakan meteran. Nah, hasil dari pengukurannya itu disebut dengan data kontinu. Nah, karena perlu pengukuran, jadi tidak dihitung ukurannya, ya, tidak dihitung satuan, tapi diukur menggunakan alat. Nah, nanti data yang dikumpulkan itu ada yang sifatnya kualitatif, ada yang sifatnya kuantitatif. Ya, kalau kualitatif ya bukan berupa angka, ya, misalnya warna, tingkat pendidikan, suku, grup etnik, dan seterusnya. Kalau kuantitatif ya berupa angka. Contohnya adalah jarak tempuh, jumlah anak dalam keluarga, umur, tinggi, dan berat badan, dan seterusnya. Pokoknya yang isinya angka itu disebut dengan data kuantitatif. Nah, ini sedikit teori saja ya. Ada data kualitatif dikotomik, ada data kualitatif polinomik. Kalau data dikotomik ini hanya ada dua kategori, misalnya gender ya, laki-laki dan perempuan. Benar atau salah, misalnya. Setuju atau tidak setuju. Nah, itu biasanya datanya sifatnya dikotomik. Nah, kalau data polinomik ini
data kualitatif yang sifatnya banyak pilihan. Misalnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ya ada SD, MI, SMP, MTS, SMA, dan seterusnya. Perguruan tinggi, universitas, ya, institut, sekolah tinggi, dan seterusnya. Ya, tadi saya sudah sampaikan mengenai data kuantitatif, ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data hasil penghitungan, data kontinu adalah data hasil pengukuran. Nah, ini berkaitan dengan statistika inferensial. Tadi yang sudah saya sampaikan, ada populasi dan ada sampel. Ya, ini populasi itu berarti memang data aslinya. Kalau sampel adalah sebagian atau seporsi kecil data yang diambil dari populasi. Nah, ini kaitannya dengan statistika inferensial. Ini ada yang disebut dengan inferensi. Inferensi adalah proses penggambaran atau proses deskripsi kesimpulan ya atau penentuan keputusan tentang karakteristik suatu populasi menggunakan sampel. Ya, jadi kita akan meneliti suatu populasi, tapi yang kita teliti adalah sampel. Yang kita uji adalah sampel. Ya. Ini digunakan untuk apa? Untuk estimasi. Misalnya kita mengestimasi berat rata-rata dari sebuah populasi menggunakan berat rata-rata dari sampel. Jadi yang ditelitinya, yang kita estimasi ini berat populasi, tetapi kita menguji beratnya sampel. Ya. Kemudian dilakukan hipotesis tes. Ya, misalnya ada pernyataan bahwa rata-rata berat badan dari suatu populasi adalah 70 kg. Nah, menggunakan metode sampling, kita cek dan kita buktikan uji hipotesisnya itu benar atau tidak, terbukti atau tidak. Nah, ini sedikit saja tentang sampling ya. Ya, ada sampling dengan pengembalian, ada sampling tanpa pengembalian. Silakan dibaca saja nanti. Ya, kemudian pengambilan sampel bisa acak, bisa tidak acak. Ya. Dan pada kenyataannya dalam proses pengambilan sampel akan menghasilkan error ya. Ya, sebagai contoh, misalnya sampel tidak cukup besar jumlahnya dan tidak merepresentasikan populasi. Ya, sementara itu faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan proses sampling pun dapat menyebabkan error. Ya. Jadi dalam proses statistika inferensial ini bisa jadi ada kesalahan, bisa jadi ada error. Makanya kalau teman-teman pernah dengan quick count dengan margin error 5%, berarti kemungkinan kesalahan masih ada sekitar 5%. Ya, ini jenis-jenis sampling. Kalau ini proses pengumpulan data ya, bisa melakukan wawancara, interview, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa kuesioner atau angket, atau bisa melalui observasi, mengamati objek, misalnya. Atau bisa dengan tes, memberikan tes kepada objek penelitian, atau juga bisa hanya dengan mengamati dan menulis objek berdasarkan morfologinya saja, atau berdasarkan ekspresi luarnya saja. Nah, sementara penyajian data, ya, kalau tadi kan pengumpulan data, penyajian data ini tujuannya adalah untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hasil observasi atau penelitian. Yang pertama, memberikan gambaran. Yang kedua, agar data lebih mudah dipahami dan dimengerti. Ya, kemudian itu akan mempermudah dalam proses analisis data dan membantu pengambilan keputusan. Ya, disajikannya bagaimana data? Ada tabel, ada grafik. Ya. Ya, tabel ini tahu lah ya teman-teman, tabel itu seperti apa bentuknya. Ya, ada kotak yang berisikan kolom dan juga baris. Dan dibagi 3 nih, ada tabel yang sederhana berarti terdiri atas judul tabel. Ya, harus ada judulnya ya tabel itu. Kemudian baris, kolom, ya, judul kolom, dan juga judul baris bila diperlukan. Nah, kemudian ada istilahnya tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini adalah tabel dari data berdasarkan 2 kategori atau lebih. Nanti saya akan memberikan contohnya. Kemudian ada tabel distribusi frekuensi. Ini adalah tabel yang isinya adalah pengelompokan data yang menggambarkan distribusi data. Jadi ada dikelompokkan dulu datanya, baru dicek persebaran data. Nah, ini misalnya tabel sederhana. Tabel 1
Ya, mengenai luas daerah di Pulau Jawa pada tahun 2016. Ya, luas area atau luas daerah di Pulau Jawa. Nah, misal kita punya data judul kolomnya adalah provinsi, kemudian luasnya dalam kilometer persegi. Ini tabel sederhana. Kalau tabel kontingensi ada beberapa kategori. Nah, misal saya di sini punya tabel produktivitas tanaman palawija dari 3 kecamatan di Kabupaten Lombok Timur. Nah, kenapa di sini disebut tabel kontingensi? Ya, di sini ada beberapa kontingen. Ya, hasil panen yang pertama. Panen apa nih? Tanaman palawija. Ternyata tanaman palawijanya ada berapa kategori di sini? Ada jagung, kemudian ada kacang tanah, ada kedelai, ada juga kacang hijau. Lalu apa lagi nih kategorinya? Jenis pupuk. Ya, kita menggunakan pupuk kompos dan juga pupuk urea. Ya, kemudian 3 kecamatan, ada kecamatan Selong, kecamatan Keruak, ada kecamatan Sekun. Ya, seperti itu tabel kontingensi. Nah, kemudian tabel distribusi frekuensi. Nah, ini ada pengelompokan data. Misalnya, ini saya punya data mengenai tinggi badan siswa sebuah SMA. Tinggi badannya dalam sentimeter, judul kolomnya. Kemudian di sini adalah jumlah dari masing-masing kelompok. Nah, ini dalam distribusi frekuensi kita kelompokkan dulu. Misalnya tinggi badan yang paling bawah ini kelompok 120 cm sampai 126 cm. 129 cm. Kelompok kedua kelompok 130 sampai 139 cm dan seterusnya. Nah, kemudian di kelompok-kelompok tersebut ada berapa yang masuk kelompok tersebut? Misal di kelas pertama ini 120 sampai 129 ternyata ada 3 orang saja. Paling banyak di mana? Ternyata paling banyak di 150 sampai 159 tingginya, yaitu sekitar 342 orang. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Saya kira ini teman-teman yang masih ingat dulu ya di SMA pernah belajar. Ya, untuk menentukan tabel distribusi frekuensi, kita harus menentukan yang namanya jangkauan, rentang atau range. Ya, range ini berarti kita bisa mencarinya dengan menentukan selisih nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Ya, artinya range sama dengan nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Nah, setelah kita dapatkan nilai range, kita menentukan banyaknya kelas tadi ya, kelas-kelas yang tadi ini. Di sini kan banyaknya kelas ada 7 kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Nah, menentukan banyaknya kelas ini, ya kita menyimbolkannya sebagai K menggunakan aturan Sturgeon. Ya. Caranya adalah dengan rumus ini. K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali logaritma dari N. N-nya apa? N adalah banyaknya data. Ya, diingat-ingat lagi konsep logaritma. Logaritma dari N. Nah, ini bisa dicari di internet atau di kalkulator, menggunakan kalkulator. Ya, nanti N-nya 10 misalnya. Berarti log 10 hasilnya berapa? Nah, kalau sudah kita dapatkan banyak kelasnya, kita tentukan panjang kelasnya. Bagaimana maksud panjang kelas? Panjang kelas itu adalah, ya ini misalnya dari kelas pertama kita lihat 120 sampai 129. Berapa panjangnya? Ya kita hitung saja pakai tangan misalnya. 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. Berarti panjang kelasnya adalah 10. Ya. Nah, atau kalau lebih mudahnya menghitungnya tinggal begini. Tepi atasnya ya, tepi atasnya ini kan 129. Ya. Dan tepi bawahnya ini adalah 120. Nah, kita lihat batas atasnya. Batas atasnya berarti 129 ditambah setengah. Batas bawahnya berapa? Batas bawahnya adalah 120 dikurangi setengah. Ya, sekarang ini jadi 129,5. Kemudian yang ini adalah 119,5.
Kemudian tinggal cari selisihnya, dikurangi saja, yaitu 10. Ya. Atau boleh dihitung seperti tadi. Nah, kalau kita punya banyak data, menentukan panjang kelas itu kita gunakan rumus P ini, atau panjang kelas, yaitu range dibagi dengan K. Rentang atau range dibagi dengan banyaknya kelas. Ya, kita coba berikan contoh ya. Misalnya, ya sebelum ke contoh, setelah kita menentukan panjang kelasnya ya, dan banyaknya kelas, baru kita tentukan yang namanya kelas paling bawah ya. Ya, interval kelas pertama ya. Nah, ini kita mengambil data terkecil misalnya dari data yang kita miliki. Atau bisa mengambil angka yang memang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan data terkecil. Nah, kemudian berikutnya memasukkan semua data ke dalam kelas interval, lalu menentukan frekuensi. Contoh misalnya, saya punya 85 data ya. Ini yang merupakan usia dari 85 orang mahasiswa semester 7 IAIN Salatiga. Ya, misal ya, saya punya 85 data. Berarti di sini N-nya sama dengan 85. Nah, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Caranya, tentukan tadi apa range-nya. Range adalah nilai data terkecil dikurangi data, nilai data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya ini kebetulan sudah diurutkan. Data terkecilnya adalah 20. Jadi 35 dikurangi 20 adalah 15. Proses berikutnya tentukan banyaknya kelas atau K menggunakan 1 ditambah 3,322 kali log N. Tadi N-nya adalah 85. Ya. 1 ditambah 3,322 dikali log 80. Hasilnya 7,4. Nah, ternyata K-nya ini bisa jadi 7 atau 8. Atau banyaknya kelas bisa jadi 7 atau 8. Baru kita tentukan yang namanya panjang kelas. Ya, misal saya ambil banyaknya kelas adalah 7. Nah, berarti panjang kelasnya tinggal rentangnya atau range-nya dibagi K. 15 dibagi 7 hasilnya 2,5. Ya, bisa 2 atau 3. Ya. Tapi misal saya mau ambil 2 saja panjang kelas. Ya, bagaimana menentukan kelas pertama? Ya, tadi ambil data terkecil, ya 20 data terkecil. Atau angka yang lebih kecil dari data terkecil. Misalnya yang kurang dari 20 itu 19. Ya, saya ambil 19. Nah, kemudian tadi panjang kelasnya adalah 2. Misalnya yang saya ambil berarti 20 sampai dengan 21. Itu kelas pertama. Nah, kalau saya ambil kelas pertamanya adalah 19, tepi bawahnya berarti 19 sampai 20. Baru setelah itu kita masukkan tabel distribusi frekuensi. Ternyata kalau saya pakai 20 ya, tepi bawahnya 20, panjang kelasnya 2, 20 sampai 21, dari data yang ada dihitung ada 11 orang. Kemudian yang usianya 22 sampai 23 ada 16. Yang 24 sampai 25 ada 15 dan seterusnya. Ya, kalau saya misalnya mengambil 19 ya, sampai 21, ini pakainya 3. Oh, ternyata tidak bisa karena ada yang 0 di sini. Ya, lalu jenis tabel yang lainnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya, setelah kita membuat tabel distribusi frekuensi, ini ada kumulatif namanya. Berarti untuk data pertama ini 11, frekuensi kumulatifnya yang kedua tinggal dijumlahkan saja 11 plus 16, 27. Kemudian data yang ketiga tinggal 11 plus 16 plus 15, 42. Yang lainnya terus dijumlahkan sampai frekuensi kumulatif dari kelas yang terakhir ini adalah jumlah datanya, atau 85. Ini hasilnya frekuensi kumulatif. Lalu apalagi ada istilahnya frekuensi relatif. Nah, kalau ini dibagi jumlah data. Jadi kalau kita punya frekuensinya 11, berarti frekuensi relatifnya adalah 11 dibagi dengan totalnya 85. Jadi 11 per 85, 0,129.
Atau kalau dalam bentuk persentase berarti 12,94%. Ya. Data berikutnya 16 dibagi 85, 0,1882 atau 18,82%. Dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, hasil dari penjumlahan frekuensi relatif ini adalah sama dengan 1. Nah, selain tabel, penyajian data juga ada bentuknya grafik. Ada histogram, ada polygon frekuensi, ada OGIF, ada bar chart atau diagram batang, ada pie chart atau diagram lingkaran, ada box plot, ada stem and leaf. Ya, ini hanya pengenalan saja. Untuk grafik histogram, ini merupakan representasi dari distribusi frekuensi. Misal saya punya tabel distribusi frekuensi, ini yang tadi kita dapatkan ya. Kemudian kita akan membuat histogramnya. Nah, inilah diagram batangnya. Titik tengahnya ini, nilai tengahnya dari mana kita dapatkan? 20,5 ini adalah 20 ditambah 21 dibagi 2. Ya, sama dengan 20,5. 20,5. Yang lainnya pun sama ya. Misalnya kelas kedua. 22 ditambah 23 dibagi 2, 22,5. 24 tambah 25 dibagi 2, 24,5. Dan seterusnya. Nah, setelah dapat nilai tengahnya, tinggal buat diagram batang. Ya, untuk yang nilai tengah 20,5, berarti di sini frekuensinya 11. Ya, dilanjutkan. Yang kedua 16, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Nah, ini bentuk histogramnya. Bagaimana dengan poligon? Nah, poligon ini bedanya hanya kalau tadi pakai batang, kalau ini pakai titik. Nah, setelah didapatkan titik-titiknya, kita hubungkan dengan garis. Ini disebut dengan poligon. Kemudian apa lagi? Ada istilahnya OGIF. Nah, kalau OGIF ini kurva frekuensi kumulatif. Jadi yang dipakai adalah frekuensi kumulatif. Ya. Nah, ini sama tadi nilai tengahnya dicari ya, 20 tambah 21, 20 setengah. 22 ditambah 23, 22 setengah. 24 tambah 25, 24 setengah. Yang dipakai frekuensi kumulatifnya. Berarti yang pertama 11, yang kedua 27, ya, 11 tambah 16 ya. Yang ketiga 42, 11 tambah 16 tambah 15 ya. Dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Bentuknya meningkat. Nah, kalau ini bentuk dari penyajian data berupa diagram batang. Ada yang 3D, ada yang 2D. Kalau yang ini bentuk pie chart atau grafik lingkaran. Ada yang 3D dan ada yang 2D juga. Biasanya kalau grafik lingkaran hasilnya berupa persentase. Nah, kemudian ada yang namanya box plot ya. Ini juga pengenalan saja, silahkan dibaca sendiri nanti. Nah, untuk membuatnya, box plot ini adalah grafik yang merepresentasikan 5 nilai statistik ya. Ya, isinya ada nilai minimum, nilai maksimum, nilai kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, pembahasan kuartil kita akan bahas minggu depan bagaimana cara menentukannya. Yang jelas kalau misalnya kita punya data ini, ya 20 data, kemudian kita ingin membuat box plotnya, berarti kita harus punya nilai minimum. Misalnya setelah dicari nilai minimumnya adalah 75, nilai maksimumnya adalah 89, ya kuartil pertamanya ini 76,5, kuartil keduanya 79, kuartil ketiga 81. Kita akan bahas penentuannya di pekan kedua nanti. Kalau sudah dapat, kita tentukan jangkauan antar kuartilnya atau IQR-nya, yaitu kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama, hasilnya 4,5. Kemudian ini untuk jarak garisnya, 1,5 kali IQR, yaitu 6,75. Ya. Kemudian untuk garis ini berarti kuartil pertama dikurangi 1,5 dikali IQR, 9,75. Dan ini untuk garis yang di sini kuartil ketiga ditambah 1,5 dikali IQR, yaitu 87,5. Nah, sementara kuartil kedua inilah nilai tengah. Ini outliers, ini adalah data-data yang memang tidak masuk ke dalam boxnya. Mana di sini? Kenapa? Karena di sini batasnya 87,75. Di sini ada 88 dan 89, ternyata ada di luar. Ya. Seperti itu gambaran. Itu yang disebut dengan box plot.
Ada yang disebut dengan stem and leaf diagram atau diagram batang daun. Ya, atau diagram ranting daun. Ya, misalnya kita punya banyak data di sini ya, hasil pengukuran tinggi pohon di sebuah kebun. Ya, untuk membuat diagram batang dan daun, ya, kita tentukan dulu nilai batangnya. Nilai batangnya ini adalah nilai puluhan dan ratusan. Kenapa? Karena di sini ada satuan yang akan kita pakai sebagai daun adalah satuannya. Ya, sehingga yang menjadi batangnya adalah bisa jadi puluhan, ya karena ada angka puluhan di sini, ya bisa jadi ratusan, ya. Karena di sini juga kebanyakan angkanya ratusan. Ya. Bentuknya seperti ini. Misalnya saya punya angka 76 tadi di data. 76. Ya, berarti batangnya ini adalah angka 7-nya atau angka puluhannya, dan daunnya adalah angka satuannya 6. Ya, dan ternyata memang cuma satu angka 70-an, cuma ada 76. Ya, sama dengan angka 87 cuma ada satu, angka 97 juga cuma ada satu. Nah, berikutnya kita punya angka ratusan. Dimulai dengan angka 100. Jadi, ratusan yang pertama adalah angka 10. Angka depan, dua angka terdepannya 10. Nah, di dalam data ternyata ada 105 dan 101. Sehingga kita tuliskan sebagai batang adalah 10, sebagai daun adalah 5 untuk 105, dan sebagai daun adalah 1 untuk 101. Ya, paling banyak yang mana? Ternyata paling banyak adalah angka 150-an. Nah, jadi batangnya adalah 15, daunnya ada yang 154, 153, 154, 157, 151, 158, 150, 158, 156, 158, 158, dan 150. Ya, seperti itu. Ya, itu gambaran penyajian data. Sekian materinya yang bisa saya sampaikan. Silakan ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Dan sebelum saya absen tentunya. Assalamualaikum Pak, mau bertanya. Ya, silakan Mas Ibnu Rifai ya. Tadi kan ada error data gitu. Ya. Nah, itu untuk mencegah agar tidak error data atau analisis datanya error itu bagaimana, Pak? Baik. Ya. Ya, nanti kita akan mempelajari statistika inferensial ya. Menggunakan aplikasi tentunya kalau sekarang. Dan dalam proses sampling, ya dalam statistika inferensial ini kan melibatkan populasi dan sampel. Itu akan pasti terjadi error gitu. Selalu ada errornya, walaupun errornya sedikit. Jadi yang bisa kita lakukan hanya meminimalisir errornya. Ya. Kenapa pasti ada error? Bayangkan saja nih Mas, misalnya saya punya 3 juta data. Ya, tapi kita lakukan sampel yang kita ukur hanya 3.000 misalnya. Ya, tapi proses samplingnya harus bisa mewakili semuanya. 3.000 data dari 3 juta data. Ya bisa jadi kan dari 3.000 data yang kita ambil itu, bukan bisa jadi, sudah pasti ya, selalu ada yang meleset. Mungkin tidak mewakili populasinya, sampelnya itu. Nah, yang bisa kita lakukan hanya meminimalisir. Ya, kita minimalkan errornya. Nah, caranya bagaimana? Ya berarti parameter penelitiannya atau ketelitian dari pengolahan data itu harus dipertajam. Nah, kalau nanti menggunakan aplikasi SPSS, misalnya saya menggunakan taraf keberartian alfa 0,05 atau alfa 5%, berarti errornya 5. Ya berarti taraf kepercayaannya adalah 95%. Nah, dan itu yang umumnya digunakan. Itu nanti menggunakan aplikasi, itu tinggal klik saja nanti. Saya menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau saya menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Nanti ada pengolahannya Mas ya. Jadi jangan khawatir karena kalau kita menggunakan manual ya, itu akan sulit ya. Tapi nanti akan saya jelaskan Mas bagaimana cara manualnya. Ya. Kemudian juga bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Error itu pasti akan ada,
bisa jadi dalam penelitian itu ada faktor internalnya. Ya mungkin kalau Mas mengamati ya, misalnya penelitiannya dengan observasi. Contoh misalnya mau meneliti tentang jumlah kendaraan yang berwarna hitam yang melewati bundaran Pancasila misalnya. Ya, di situ. Mas itu mau meneliti yang mobil yang berwarna hitam itu yang lewat ada berapa. Kan setiap hari misalnya Mas mengamati ketika lewat setiap harinya ada berapa mobil yang berwarna hitam. Bisa jadi Mas itu ngantuk misalnya. Oh, kelewat mobil yang lewat warna hitam itu sangat mungkin. Gitu. Dan untuk meminimalkan itu ya nanti akan ada teknik pengolahan statistiknya. Ya. Apakah errornya ini akan berarti atau tidak? Ya, kalau error di bawah 5% biasanya dianggap tidak berarti. Jadi datanya masih dikatakan valid. Itu sama seperti quick count gitu. Kalau selama ini kan kalau lihat quick count hasil pemilu itu biasanya seringnya itu tidak meleset. Ya, walaupun nanti akan ada perbedaan hasil hanya sedikit. Kecuali kalau perbedaannya hanya sedikit, misalnya ada 2 kandidat di pilkada, gitu. Kandidat A, kandidat B. Ternyata yang satu itu menurut hasil quick count itu 50,2 gitu. Nah, dan ternyata satunya adalah 49,8. Nah, itu sangat tipis. Nah, kalau misalnya perbedaannya sangat tipis, ya bisa jadi salah gitu. Ya, tapi kalau misalnya ternyata perbedaannya jauh, nah hasil quick count itu biasanya tetap bisa dipakai. Biasanya hasil quick count itu menggunakan margin error 5%. Ya berarti kemungkinan errornya 5%, kemungkinan melesetnya 5%. Jadi itu error akan selalu ada. Tapi yang bisa dilakukan adalah diminimalisir. Caranya ya bisa jadi nanti pengolahan datanya ya nanti proses samplingnya harus lebih hati-hati. Atau proses samplingnya tidak acak gitu. Dikelompokkan dulu supaya nanti tidak error dalam proses pengolahan data. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Indo. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi yang lain? Baik, jika tidak ada, saya di chat ini sudah di chatnya Zoom ya, sudah saya kirimkan ini link untuk Google Classroom-nya. Atau kalaupun bagi yang tidak sempat, nanti di deskripsi WhatsApp group ya, itu sudah ada kode untuk masuk ke Google Classroom-nya. MT5SM2R itu kode. Sudah saya tulis juga di deskripsi grup WhatsApp-nya. Ya. Itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya coba absen dulu ya untuk kehadiran teman-teman. Sebentar, saya login dulu. Ini kelas 3E ya. Oke. Saya absen ya. Mas Yudi Kurniawan. Hadir, Pak. Amarta Dwi Kurniawan. Mbak Amarta, ada? Baik, nanti saya panggil lagi. Elika Cahya Putri Puspita. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ananda Fikri Baihaqi. Ya, nanti saya panggil lagi. Kemudian Naufal Farhan Difawan. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Fathi Tamam.
Oke, nanti saya panggil lagi. Hamisesa Putra Laksa Panggoy. Panggayu. Oke. Hadir, Pak. Panggilannya siapa, Mas? Panggilannya Hami. Oke, Mas Hami. Mita Lastari. Hadir, Pak. Ya. Rangga Reksha Buana. Hadir, Pak. Oke. Lilis Tiorini. Hadir, Pak. Oke. Robit Muhammad. Hadir, Pak. Ya. Alamul Huda. Mas Alamul Huda ada? Oke, nanti saya panggil lagi. Sahita Dewi Astuti. Hadir, Pak. Ya. Nadila Ayu Khairun Nisa. Hadir, Pak. Ya. Atik Nur Faizah. Hadir, Pak. Ya. Anggun Fitriah Ningsih. Hadir, Pak. Mbak Anggun ada? Hadir. Oke. Muhammad Andi Cahyo Saputro. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Mujibur Rahman. Oke, nanti saya confirm lagi. Ikhwan Mubarokah. Hadir, Pak. Ya. Diki Hermawan. Diki Hermawan ada? Oke, next. Nanti saya panggil lagi. Muhammad Imam Irfan Hidayat. Hadir, Pak. Ya. Ibnu Rifai tadi ya. Hadir ya. Hadir, Pak. Oke, Mifta Husmiyah. Miftah Husmiyah. Ya, saya cek lagi nanti. Laila Octavia. Hadir, Pak. Ya. Elva Noviana. Hadir, Pak. Ya. Vivi Malinda Putri. Hadir, Pak. Kemudian M. Zakaria Wibowo. Hadir, Pak. Ya. Ikhda Syafa Zahira. Hadir, Pak. Ya. Handiki Nova Rendi. Mas Handiki Nova Rendi. Mas atau Mbak, saya kurang tahu. Oke. Kita panggil lagi nanti. Anissa Afifatun Najihah. Pak. Ya. Aprilia Syarifah Wardani. Hadir, Pak. Ya. Dimas Alga Hamida. Hadir, Pak. Oke. Fadia Putriana. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Rofiuddin. Oke, saya panggil kembali tadi yang belum. Amarta Dwi Kurniawan. Oke, belum ada. Muhammad Ananda Fikri Baihaqi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian berikutnya Muhammad Fathi Tamam. Hadir, Pak. Ya. Lalu Alamul Huda. Mas Alam atau Mas Huda ini? Saya lihat di Zoom-nya mana ya? Sepertinya tidak ada. Muhammad Mujibur Rahman. Ini sepertinya ada, tetapi mungkin sedang ke kamar mandi. Diki Hermawan ada ya? Ada, tapi katanya nggak ada suaranya, Pak. Oke. Ya, tidak apa-apa. Mita Husmiyah. Mita Husmiyah. Tadi adanya Mita Lastari. Udah. Mita Husmiyah. Miftah, maaf. Miftah Husmiyah. Oke.
Handiki Novarendi. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rofiuddin. Hadir, Pak. Oke. Baik. Ya. Mbak Amarta sama Mas Alamul-Huda. Oke, saya save dulu. Baik, untuk pertemuan kedua, kira-kira bagaimana? Apakah saya memberikan video saja ke teman-teman atau bagaimana? Maunya? Nanti? Iya, Pak. Video tidak apa-apa. Oke, baik. Kita selang-selang aja ya, selang-seling aja. Saya juga ini ya, takutnya kalau misalnya nge-zoom terus memberatkan teman-teman juga. Kecuali kalau memang semua teman-teman itu tidak keberatan. Nanti saya bisa memberikan video via YouTube atau mungkin saya upload di Google Classroom. Ya. Tapi selama sesi video itu, teman-teman masih bisa konsultasi secara online dengan saya. Mau pakai video call, WhatsApp, monggo. Mau pakai apa namanya, chat juga boleh ya, via WhatsApp. Baik, untuk pekan ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin sisa waktunya silakan bisa digunakan untuk istirahat atau mungkin untuk yang lain. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu terakhir. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, tidak masalah. Saya tutup dulu. Terima kasih atas partisipasi dari kawan-kawan semua. Mohon maaf jika memang banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.